Tahun 1959 adalah tahun di mana dimulainya masa demokrasi terpimpin yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Awal dari masa demokrasi terpimpin ini dibuka dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Di balik dikeluarkannya Dekret Presiden tersebut, terdapat sejarah di mana anggota konstituante yang telah terpilih gagal dalam merancang undang-undang baru pengganti undang-undang sementara tahun 1950 dan keresahan masyarakat karena maraknya terjadi pemberontakan di masa itu. Apa daya asmara sudah melekat. Selamat kepada anggota konstituante yang telah terpilih kali ini. Kita diamankan oleh Pak Presiden untuk merancang undang-undang baru dan menggantikan undang-undang sementara 1950. Diharapkan kinerja bapak-bapak sekalian. Kemudian konstituante mulai bersidang tanpa adanya batasan waktu. Namun, ketika itu situasi dalam negeri terjadi pergolakan di daerah-daerah yang memuncak menjadi pemberontakan PRRI atau Permesta, serta bedanya pendapat dari para petinggi parlementer, menyebabkan konstituante sampai pada awal tahun 1957 belum juga berhasil menyelesaikan tugasnya untuk merumuskan UUD yang baru. Tidak ada ide jika kita begini terus. Ditambah lagi dengan adanya pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Belum, kita sudah berapa lama merancang undang-undang ini? Rakyat sudah mulai resah dan ingin diberlakukan kembali Undang-Undang 1945 ini. Kami tidak setuju dengan UUD yang baru. Mari kembalikan UUD 1945. Mana UUD baru? Bubarkan, bubarkan, bubarkan. Maaf atas kelalaian kami, Pak. Lantas, langkah apa yang dapat kami lakukan, Pak Presiden? Kami tidak dapat mengambil keputusan atas undang-undang ini. Ini terlalu banyak pendapat. Itu cuma akal-akalannya aja Pak Presiden, cuma ngikutin katanya aja itu. Jaga ucapanmu itu. Kita sedang di hadapan Presiden. Bagaimana kalau kita mengembalikan saja Undang-Undang 1945? Tidak setuju, Pak Presiden. Izin memberikan alasan. Silakan. Saya tidak setuju jika Undang-Undang 1945 diberlakukan kembali. Jika ia begitu, maka Indonesia akan menganut sistem komunis, yang dimana nanti akan merugikan Indonesia itu sendiri. Mau jadi apa bangsa ini? Dari mana komunis itu merugikan rakyat? Kita semua ini sama-sama bekerja sama. Jika komunis itu bisa berjaya di Indonesia, itu pasti bakal menguntungkan. Mana Undang-Undang Dasar 1945 itu bersifat komunis? Anda jangan memberikan pendapat yang tidak bercontoh seperti itu. Saya akan melakukan pemungutan suara. Pemungutan suara akan saya laksanakan pada tanggal 30 Mei. Pada tanggal 30 Mei tahun 1959, diberlakukanlah pemungutan suara atas akan dikembalikannya Undang-Undang 45 atau tidak. Di dalam pemungutan suara yang pertama ini, terdapat 269 orang yang setuju dan 199 yang tidak setuju. Namun, dikarenakan jumlah Bagaimana sebaiknya kita mengulang pemungutan suara itu?
dan diulang kembali pada tanggal 1 sampai 2 Juni tahun 1959. Namun pada akhirnya, semuanya tetap gagal. Pemungutan suara lagi-lagi tidak memenuhi jumlah quorum yang seharusnya. Ini Pak, ini ada surat dari Pak Ketua. Baik, terima kasih. Pada tanggal 16 Juni tahun 1959, Jenderal TNI Suwirjo mengirimkan surat kepada Presiden untuk dapat mendekretkan kembali Undang-Undang 1945 dan pembubaran konstituante. Kami sendiri kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi. Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Maka atas dasar-dasar tersebut di atas, kami Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menetapkan pembubaran konstituante Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan definisi dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan sekian dari kelompok 1. Semoga Anda bahagia selalu. Bila belajar, jangan lupa membuka buku. Bila ada kesempatan, mari kita bertemu di lain waktu.